Welcome to my channel, Yudi Eka Putra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Nah, belum lama ini kan gue udah bikin video tentang bikini atoll. Nah, di saat gue bikin video itu, gue ngerasa kayak ada banyak hal yang belum gue jelasin gitu. Nah, maka dari itu, di video kali ini, gue bakal ngejelasin tentang bikini atoll lebih lengkap lagi. Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta yang ada di bikini atoll. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue yang sebelumnya, bisa tonton dulu nih, di sini nih. Nah, kenapa gue suruh kalian nonton dulu? Karena nanti di video ini nih, bakal banyak hal-hal yang berkaitan dengan video gue yang sebelumnya itu. Jadi, buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Fakta yang pertama adalah bom pertama yang dijatuhkan oleh Amerika ke Bikini Atoll ini ternyata meleset. Nah, di video sebelumnya kan gue udah ngejelasin nih bahwa Amerika ini melakukan uji coba bom nuklir di Bikini Atoll, yang dimana uji coba bom pertamanya itu dijatuhkan di udara. Nah, ternyata bom yang dijatuhkan itu meleset dari target sejauh 1.500 sampai 2.000 kaki, yang dimana target itu sendiri ada 95 kapal. Yang di dalam kapalnya itu sendiri ada beberapa jenis hewan. Ada babi, kambing, dan juga tikus. Nah, tujuan ditaruhnya makhluk hidup di kapal itu adalah untuk meneliti kira-kira makhluk hidup kuat nggak, bisa bertahan hidup nggak gitu kalau terkena bom nuklir ini. Ya, ini gila sih, cukup kejam gitu. Apalagi pas gue baca di artikelnya, ternyata makhluk hidup yang ada di kapal itu jumlahnya nggak sedikit. Ada kurang lebih sekitar 3.000 hewan. Nah, tapi nih ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, karena bomnya ini meleset, ngebuat cuman ada 5 kapal yang tenggelam. Tapi nih ya, ada sekitar 1/3 hewan yang ada di kapal itu yang mati karena efek dari radiasinya. Nah, fakta selanjutnya adalah ketika bom kedua diledakkan, ini membuat gelombang tsunami. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa bom kedua yang diledakkan ini berada di bawah air, yang dimana hasil dari ledakan ini menimbulkan gelombang tsunami setinggi 94 kaki, atau dalam satuan meternya sekitar 28 meter. Oh, kebayang gak tuh? Tsunami setinggi 28 meter. Nah, itu baru efek di atas permukaan lautnya. Kemudian efek di bawah airnya itu sendiri sampai menciptakan kawah sedalam 30 kaki dengan lebar sekitar 2.000 kaki. Fakta selanjutnya adalah bom ketiga yang diledakkan ini ternyata nggak jadi diledakkan. Ya, ini balik lagi seperti yang di video sebelumnya udah gue jelasin, bahwa Amerika ini tujuannya untuk meledakkan 3 bom di Bikini Atoll ini. Tapi ya ternyata bom ketiga ini nggak jadi diledakkan. Alasannya karena pada zaman itu Amerika sendiri belum punya banyak bom. Dan juga misalkan Amerika tetap maksa untuk ngeledakin, itu sama aja kayak pemborosan sumber daya. Karena kan ya kita membuat bom, itu pasti kan butuh sumber daya yang banyak, dan juga butuh modal yang banyak. Lagi juga sebelumnya kan udah diledakin tuh 2 bom itu, ada yang di udara, ada yang di dasar laut. Nah, dari situ kan udah ketahuan tuh, efeknya kayak gimana, radiasinya kayak gimana. Jadi untuk ngeledakin bom yang ketiga, yang tadinya tujuannya di bawah dasar laut juga, yang lebih dalam lagi, jadi ya kayaknya nggak perlu aja gitu. Nah, setelah kejadian uji coba bom nuklir pada tahun 1946, akhirnya Bikini Atoll ini jadi tidak berpenghuni. Hingga pada 1 Maret 1954, Amerika datang lagi nih ke Bikini Atoll untuk melakukan satu percobaan bom lagi. Yang kali ini adalah bom hidrogen. Nah, saat dilakukan peledakan bom hidrogen ini, ternyata kekuatan dari ledakan bom hidrogen ini mencapai 15 megaton, yang dimana itu 3 kali lipat lebih besar dari yang diperkirakan. Sampai-sampai nih ya, puing-puing dari radioaktifnya ini mengenai 23 nelayan Jepang, yang dimana pada saat itu nelayan Jepang ini sedang memancing ikan tuna di dekat Bikini Atoll, yang dimana jarak antara peledakan bom dengan nelayan yang sedang memancing ini sejauh 80 mil. Kemudian 6 bulan pasca kejadian itu, salah satu nelayan yang terkena radioaktif ini
yang bernama Kuboyama Aikichi ini meninggal dunia. Yang dimana setelah diotopsi jenazahnya ini, ternyata yang menyebabkan Kuboyama Aikichi ini meninggal adalah karena penyakit radiasi. Fakta yang terakhir adalah Bikini Atoll ini sampai sekarang belum bisa ditinggali. Nah, kita flashback dulu nih ke tahun 1946, dimana pada saat itu Amerika mencoba untuk melakukan uji coba nuklir ini. Yang dimana pada saat itu kan di video sebelumnya gue dijelasin nih, bahwa para penduduk dari Bikini Atoll ini dipindahkan ke pulau-pulau lain yang ada di sekitaran Bikini Atoll ini. Karena kan Bikini Atoll sendiri untuk dijadikan uji coba bom nuklir. Nah, pada saat itu, Amerika ini menjanjikan kepada warga Bikini Atoll ini, setelah melakukan uji coba bom nuklir, mereka barulah boleh pulang lagi ke Bikini Atoll ini. Hingga pada akhir 1960-an, Amerika ini mengizinkan kembali nih, para penduduk Bikini Atoll ini untuk kembali ke Bikini Atoll. Namun ya, setelah 1 dekade, para penduduk ini tinggal di Bikini Atoll ini, para ilmuwan ini berinisiatif untuk mengecek atau meneliti para penduduk ini. Nah, di situ ditemukan bahwa kadar kalsium 137 dari para penduduk ini meningkat setinggi 75%. Nah, ya udahlah tuh, karena hal itu akhirnya para penduduk Bikini Atoll ini kembali dipindahkan ke pulau lain, yaitu ke Pulau Kili, yang jaraknya sekitar 450 mil dari Bikini Atoll. Ya udah, karena hal itu sampai sekarang pun Bikini Atoll ini nggak bisa ditinggalin. Hingga pada 2010, UNESCO mendeklarasikan Bikini Atoll ini ke dalam warisan dunia UNESCO sebagai pengingat kekuatan senjata nuklir yang menakutkan dan pengaruhnya terhadap peradaban modern. Nah, oke guys, kayaknya segini aja dulu pembahasan gue tentang Bikini Atoll ini. Gimana menurut kalian? Seru apa enggak? Ngebahas hal-hal yang berkaitan tentang militer kayak gini. Oke deh, next gue bakal ngebahas tentang sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.